Baik, semuanya sudah masuk ya? Tidak, Pak. Baik. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran materi PISKI. Walaupun kita belajarnya di jarak jauh, tetapi kita masih bisa bukan pembelajarannya dengan Zoom. Alhamdulillah. Bagaimana semua kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ala dunia syafaat Rasulullah alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Bapak mau absen terlebih dahulu untuk anak-anak siswa kelas 11 pada pertemuan siang hari ini. Selamat pagi. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Alvin. Hadir, Pak. Nah. Rafi. Hadir, Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Lengkap. Masih semangat untuk belajar? Masih, Pak. Masih. Baik. Sekarang kita akan belajar materi PAISKI Sejarah Kebudayaan Islam. Setelah kemarin kita belajar mengenai penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, ya. Sekarang kita akan belajar mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada kesempatan belajar pada siang hari ini, Bapak nanti akan memunculkan slide, di mana slide itu Bapak sudah siapkan materi pokok pembahasan yang nantinya saya minta 2 orang untuk menjelaskan atau mempresentasikan setelah materi Bapak berikan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Baik. Sebelumnya Bapak menjelaskan sedikit bagaimana sih perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah itu. Selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 1302 atau 750 Masehi, Daulah Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua, yaitu Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad al-Mansur, itu menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini. Ketika ia mengambil langkah-langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya, termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anbar ke Baghdad. Dari mana? Pakai Al-Anbar ke Baghdad. Dari Al-Anbar ke Baghdad. Baik. Yaitu sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuannya. Baik, sekarang Bapak akan bagikan slide ya, bagian slide. Ya, Pak. Oke. Bisa dilihat slide-nya? Bisa? Bisa, Pak. Dari kelas 11. Nah, pada kasus ini Bapak telah membagi materi pembahasan yang nantinya Bapak minta 2 orang dari murid-murid untuk menjelaskan dan mempresentasikan.
kepada teman-teman lewat Zoom ini ya. Dan saya sama Roti. Yang pertama mengenai perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah untuk aktif. Yang kedua nanti kebijakan para khalifah dalam bidang pengetahuan beberapa lainnya atau kebijakan yang dikeluarkan khalifah pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nanti Alvin ya. Iya, Pak. Baik. Baik, sekarang kepada murid yang sudah Bapak tunjuk untuk yang mempelajari materi yang materi pokok yang sudah Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Baik. Iya, Pak. Ya, silakan pelajari nanti dipresentasikan. Silakan. 2 menit lagi. Baik. Bapak cukupkan ya. Sudah. Sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil dari telaah kalian. Silakan dimulai dari Rafiq untuk menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Kalau bisa lebih singkat dan padat ya, cepat atau efektif. Iya, Pak. Baik, kan dimulai. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Agak Abbasiyah. keras suaranya. Maaf. Baik, itu tadi ya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Jadi pada masa Bani Abbasiyah umat Islam itu mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ada bidang ilmu pengetahuan, banyak sekali bidang pengetahuan itu. Kemudian pada masa pemerintah dinasti Abbasiyah, pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan lembaga. Banyak sekali membangun infrastruktur maupun lembaga-lembaga demi untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alvin. Silakan Alvin untuk menyampaikan. Ya, Pak. Kebijakan para khalifah dalam bidang ilmu pengetahuan. Beberapa langkah atau kebijakan yang dikeluarkan khalifah pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. 1. Baik, sudah cukup ya. Jadi yang disampaikan oleh Alvin itu kebijakan para khalifah dalam ilmu pengetahuan dan beberapa langkah atau kebijakan dilakukan khalifah pada Daulah Abbasiyah. Yaitu yang pertama menyusun buku. Jadi melakukan penyusunan buku yang digagas oleh dinasti Abbasiyah yang dilakukan secara besar-besaran. Setelah melakukan penelitian tersebut kemudian disusun dan dibukukan. Jadi data yang telah diteliti itu tidak hilang dan dapat dipelajari oleh generasi penerus. Gitu. Yang kedua adalah menghidupkan kegiatan ilmiah. Kemudian yang ketiga mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan Khalifah Abbasiyah. Kejar membangun Baitul Hikmah. Yang terakhir yang saya sampaikan, jangan lupa nanti presensi secara itu online ya di grup WhatsApp dan juga nanti Bapak akan mengirimkan tugas di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.